Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh angkat tangan amin saudara. Wow, yang bersukacita mari Bapak Saudara coba tengok kanan kiri. Kasih senyum, katakan Tuhan baik bagimu. Baik bagiku, baik bagi kita semua. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Mari Bapak Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu. Satu kerinduan kami rindu menyenangkan hati-Mu. Melalui doa dan pujian penyembahan kami, Engkau ditinggikan di tempat ini lebih dari segala-galanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Penuhi gereja-Mu Tuhan dengan kemuliaan-Mu di tempat ini. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau di tempat ini Tuhan, hanya Engkau Allah di hidup. Kami katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau,
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan
penuhi kami dengan roh-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramaya sanaramo, Ramaya, Ramaya How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Kau besar Tuhan, Kau ajaib. Is our God, and all we sing, how great is our God. Yes, God, how great, come on, is our God. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. How great is our God, and all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great, and all we sing, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our Haleluya, haleluya. Keseke korakana kahasheke koreke patakalaraka hasheke ko papa. Huribita talaraka hamas ya Elohim. Kuparakatiki koseke nakahasheke ko papa. Bapak terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Bapak di mana kami bisa merasakan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Tetaplah Engkau beracara ya Allah Roh Kudus. Engkau jamah setiap hati kami, setiap personality kami Bapak. Karena kami butuh pemulihan, kami butuh hadirat, bahkan kami butuh kelepasan serta pemulihan daripadamu. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Kesekenakosekeka. Bapak pada siang hari ini kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang Engkau pilih. Sama seperti Israel, Engkau pilih bangsa Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh alam negeri Indonesia. Engkau berkati pemimpin-pemimpin dari jajaran tinggi sampai jajaran terendah. Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan bahkan kehendak-kehendak Allah untuk Indonesia. Bapa, Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang akan dilantik pada bulan Agustus ini. Bapa, Engkau telah memilih mereka, Engkau telah menunjukkan kuasa bahkan kehendak-Mu atas mereka Bapa. Engkau tuntun mereka, Engkau berikan hikmat-hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu dalam memimpin negara ini sehingga kami rakyat Indonesia ini bisa bersatu, bisa kinahashikika bersatu, bahkan bisa berdamai dengan seluruhnya Bapa, tanpa ada pemberontakan, tanpa ada kudeta, bahkan tanpa ada perselisihan atau apapun itu Bapa. Terima kasih Bapa, campur tangan-Mu kami perlu untuk Indonesia, bahkan kehendak Allah untuk Indonesia itulah yang kami tunggu.
Terima kasih Bapak. Bapak kami juga bawa dalam doa untuk gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra. Bapak, Bapak berikan hati hamba, berikan hati yang lebih lagi mengasihimu. Engkau berikan perlindungan ekstra untuk beliau Bapak. Dimanapun beliau menjejakkan kakinya, ada pertobatan, ada kuasa, bahkan ada penyertaan Allah di dalam hidupnya. Engkau berikan pemulihan, kesembuhan dalam tubuh beliau Bapak. Segala sakit penyakit apapun itu kami tolak demi nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang akan berkuasa, Engkau Allah yang akan menyatakan setiap kelemahan-kelemahan beliau. Engkau akan memberikan dia kekuatan melalui itu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah banyak jiwa-jiwa bertobat melalui beliau Bapak, di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala lokal kami di sini Bapak, Pastor Abraham Irwan Kinala Ratatu Kataka Hasyikeka. Bapak, terima kasih, biarlah pelayanan beliau beserta istri dan ketiga anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari segala apapun, kuasa-kuasa apapun yang ingin menghancurkan atau apapun pelayanan beliau Bapak, hamba patahkan, hamba hancurkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap kebutuhan pelayanannya. Engkau berkati kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan hidup, bahkan keluarganya Tuhan jaga, Tuhan pelihara tanpa ada kekurangan satu apapun. Setiap pergumulan, permasalahan, bahkan untuk jiwa-jiwa pada saat ini Bapak, Engkau Allah yang akan turut campur tangan, sehingga Engkau Allah yang akan mendatangkan beribu-ribu jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi namamu. Bahkan di tempat ini Bapak, bukan hanya 100-200 jiwa, tetapi 5.000 jiwa kami jarah untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapak, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman kehidupan melalui hambamu Pastor Abraham. Tuhan, Engkau urapi lidah bibir hambamu itu, sehingga apapun yang beliau sampaikan, boleh firman itu dapat menjadi kelepasan, pemulihan, bahkan firman yang dapat berbuah bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat berbuah juga bagi banyak orang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap jiwa-jiwa, bahkan jemaat-jemaat yang hadir Bapak. Apapun problema, apapun pergumulan mereka Bapak, ketika mereka meminta, bahkan mereka berdoa demi namamu Bapak, Engkau Allah yang akan menjawab, Engkau Allah yang akan menyembuhkan, Engkau Allah yang akan memberikan pemulihan, bahkan kelepasan bagi mereka. Terima kasih Bapak, di dalam hanya satu nama Yesus Kristus ada pemulihan, ada terobosan, ada berkat-berkat baru setiap saat bagi kami semua, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di EFLC Tangerang, Saudara? Ada? Yang baru pertama kali, saya mau kenalan, ada nggak Saudaraku? Oh, jemaat setia semua ya? Haleluya. Biar minggu depan kita bawa jiwa-jiwa untuk memuji, menyembah di tempat ini. Setuju katakan amin Saudara? Karena Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pemenang, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Woo! Haleluya. Oh, wow. Kita bersuka cita, amin. Tepuk tangan semua di atas, come on. Oh, oh, yeah, yeah. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu kan, Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bak Tuhan Allah di tengah kita. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Oh, oh. Biar Engkau ditinggikan Tuhan, malah pujian kami. Haleluya. Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita.
Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik lebih lagi buat Tuhan. Come on. Wow. Semua tombol di atas, come on. Kami bersuka cita. Yo, come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, perlindungan dan pengharapan. Dialah pengharapan kita yang sejuk kata Nabi. Come on. Para papa Bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. satu-satunya kalahkan maut. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Come on. Haleluya, musik memuji Tuhan. Dia ada sebab Dia adalah pengharapan dan perlindungan kita selamanya yang sejuk kata Nabi. Tangan semua di atas, come on. Biar mali pujian penyembahan kami pagi siang hari ini. Engkau yang disenangkan Tuhan. Haleluya. Come on. Biar tempat ini penuh dengan hadirat kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Para papa Lebih keras. para papa Tambah keras. para papa para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi
Haleluya. Yes God, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, sebentar kita memberikan persembahan yang pertama saudaraku, yang amplop yang kecil. Bapak Ibu sambil mempersiapkan, saya akan satu dalam doa. Bapak, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kalau kami memberi, karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari yang wanita saja katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Kami ingin lebih mengenal-Mu Tuhan, bersama-sama. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Oh, ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu. Biar kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan, melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari mau terhubung, saya undang sekali kita semua boleh bangkit berdiri saudaraku. Ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Firman-Mu adalah dasar hidup kami, itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. For you are great, for you are great, you miracle so great. There is no one else like you, there is no one else like
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang dapat menyamai-Mu. Hindara lama ya kara lama ya lama ya lama, hindara lama kaya lama ya lama ya lama ya. Mari semua sembah Dia. Hindara lama ya lama ya lama, hindara lama ya lama kara lama. We need Your Holy Spirit. Hindara lama sikara lama lama lama, hindara lama ya lama ya lama, ya lama ya lama ya lama. Engkau ada, Kau besertaku, damai Kau yang layak, Kau yang layak. Kami puji, kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
time sing Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya Yesus, ku sembahkan, di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Kau di tempat ini. Hanya Yesus. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Pribadi lepas pribadi katakan Yesus ku sembah. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
Ini waktumu melawat setiap kami umat-umatmu Tuhan. Ini waktumu untuk menjamah setiap hati kami. Ini waktumu untuk berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hiralabah yaralabah, hindaralabah yaralabah yaralabah labalabah labalabah labalabah. Hiralabah yaralabah 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 yaralabah. Hindaralabah sikaralabah. Jesus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, amin, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah Tuhan, amin, lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, terima kasih buat jamahanmu saat ini ya Roh Kudus. Kami tahu saat ini Roh Kudus sedang melawat setiap kami. Dari depan sampai ke belakang ada lawatan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus suka bekerja atas setiap hati pikiran kami Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini akan menguatkan setiap kami, akan membawa kami jauh lebih dekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu yang akan berkuasa, firman-Mu yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu dan setiap kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus setiap hati pikiran kami. Kami tidak mau dicemarkan, kami tidak mau firman ini terhimpit oleh apapun. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Roh Kudus yang ambil alih tempat ini, yang bermanifestasi di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lampunya boleh dinyalakan. Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini dilawat oleh Tuhan yang dahsyat, amin. Oh, jadi kalau ngelihat agak susah ya. Mungkin kalau Bapak Saudara minggu depan hadir ya, agak kesini-sini deh.
Karena kalau yang di tiang gini nggak kelihatan. Oke, baik Bapak Saudara, saya mau bertanya, ada berapa banyak yang penuh dengan sukacita pagi hari ini? Ada berapa banyak yang penuh dengan sukacita pagi hari ini? Ada berapa banyak yang galau? Ada berapa banyak yang terhimpit pikirannya mungkin ya? Haleluya. Saya percaya di tempat ini semuanya penuh dengan sukacita. Katakan yes. Karena kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu namanya roh damai sejahtera. Sama-sama katakan damai sejahtera. Siapa di tempat ini yang mau damai hidupnya? Saya percaya, siapa di tempat ini yang gak mau diusik hidupnya? Iyalah, biar damai sejahteranya gak hilang, betul Bu? Saya gak mau terusik pastor, biar saya tetap terus seperti ini. Kayak ada lagu, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. G kayaknya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kira-kira kalau suasananya tenang, teduh begini Bapak Saudara, maka bisa nikmati hidup gak? Andai kan lagi nyanyi lagu ini, kita sekarang lagi di sebuah atau di suatu villa. Wah, sejuk, angin sepoi-sepoi Bapak Saudara, sambil dengar lagu, waduh, suasananya nyaman, ada mie rebus lagi di situ, wah asik. Rasanya tenang ya. Amin. Rasanya gak mau terganggu, gak mau terusik. Yesus menciptakan kita, membuat kita ada sampai saat ini, supaya kita dapat merasakan hal itu. Saudara. Yes. Makanya dalam buah-buah roh, ada yang namanya damai sejahtera. Supaya kita tetap terus terjaga hangat dalam hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan hidup bersama dengan Tuhan, ya, hidupnya tenang. Ketika tenang, kita dapat mikir banyak hal. Ya, cuman mohon maaf, ketenangan nggak bisa didapatkan di ujung rokok. Kadang orang ngomong gini loh, kalau ngerokok katanya, saya nggak pernah ngerokok Saudara. Kalau lagi ngisap rokok itu saya pikirannya katanya, wah mengembara kemana-mana, nge-fly lah. Siapa yang pernah ngerokok? Atau yang masih ngerokok? Puji Tuhan, nggak ada ya? Udah nggak ya? Dulu sih pernah Mas, oke saya udah nggak. Katanya Bapak Saudara, kalau orang merokok sambil tenang, ngopi, wah rasanya enak banget ya. Tapi mohon maaf, rokok bukan buah-buah roh Saudara. Jadi kita nggak dapatkan ketenangan, damai sejahtera dalam hal itu. Ada lagi salah satu nih yang orang suka duduk diam kayak orang bersemedi begitu Saudara, supaya untuk dapatkan damai sejahtera. Pun di situ Tuhan tidak taruh damai sejahtera ada di situ. Ada lagi yang berkata bahwa kalau nanti saya jadi miliarder pastor, ya, kalau nanti saya punya uang banyak pastor, di situ Tuhan, di situ saya rasakan damai sejahtera. Saudara, pun Tuhan nggak taruh damai sejahtera ada di situ. Waktu zaman COVID, banyak orang yang beruang ya, banyak orang-orang yang wah dahsyat mereka diberkati Tuhan, tapi banyak yang bunuh diri juga. Kalau kita lihat di media-media, padahal dia udah terkenal, dikenal oleh banyak orang, tapi dia bisa stres Saudara. Semuanya ada, harta benda, kekayaan dia punya, ada. Tetapi Tuhan tidak naruh damai sejahtera ada di situ. Haleluya. Punya rumah di mana-mana, apalagi punya istri di mana-mana, punya pacar di mana-mana, di setiap tikungan ada. Asiknya. Dia senang tuh kalau yang ini ngechat, yang itu ngechat, yang sana ngechat, wah semuanya ngechat. Wah. Tuhan pun tidak naruh di situ damai sejahtera Saudara. So di mana dia berada?
Haleluya. Di mana damai sejahtera itu ada kalau begitu Tuhan? Atau kita jalan-jalan, nah, ini Cinata suka ke Eropa ya, cuman saya belum pernah diajak. Belum kali, kode aja ya. Mungkin jalan-jalan ke luar negeri saudara. Ini Singarita baru pulang di luar negeri nih. Siapa lagi mau ke luar negeri jangan lupa saya ada paspor. Tetap fotoin paspor. Mungkin kita berkata kalau kita terus jalan-jalan healing, Bapak Saudara, kita katakan bahwa saya dapat damai sejahtera di sini. Pun Tuhan tidak naruh damai sejahtera di situ. Bukan di jalan-jalannya itu, bukan karena kita healing itu, Tuhan taruh di situ. Betul? Tapi Tuhan taruh damai sejahtera in your heart. In your heart, dalam hatimu. Karena itu merupakan roh Allah yang hidup, yang bertahta dalam setiap kehidupan kita. Walau punya uang banyak, kita healing kemana-mana, tetapi hatinya nggak damai, ada yang dirasa hambar rasanya, betul? Rasanya nggak ada tetap. Makanya Tuhan nggak naruhnya itu, Tuhan nggak gariskan bahwa, wih kalau kamu mau damai sejahtera di diskotik ya. Kalau kamu mau damai sejahtera, kamu trek-trekan keluar negeri kemana kek, kamu pokoknya kabur kemana gitu. Tuhan nggak taruh di situ, nggak usah jauh-jauh, di hati kita. Karena itu damai sejahtera adalah buah roh yang hidup, yang pribadi Yesus hidup dalam hidup kita. Nggak apa-apa aku jomblo, yang penting aku damai sejahtera. Nanti di pengumuman ada loh, ada sedikit pantun nanti. Maka pas pengumuman tolong disimak ya. Saya tulis ada sedikit pantun di situ ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini damai sejahtera, roh damai sejahtera sudah ada atas setiap pribadi lepas pribadi kita. Bagaimana pastor keadaan hidupku nggak baik? Suami, pasangan, istri, anak, apalah kue semuanya. Semua orang ngecewain saya pastor. Saya keluarga rame, saudara rame, tapi saya rasa sendiri. Akhirnya apa, Bapak Saudara? Kalau kita dikuasai oleh situasi, roh damai sejahtera yang Tuhan beri sama kita, Dia yang harus bertahta atas hidup kita, maka dia akan kalah. Karena situasi yang menguasai kita, karena keadaan yang menguasai kita. Padahal roh Allah jauh lebih besar daripada dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, kita buka ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yang ngasih damai sejahtera siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngasih damai sejahtera buat setiap kita. Artinya Tuhan ada atas setiap kehidupan kita. Makanya saudara, kalau kita lebih dikuasai oleh situasi jauh lebih menguasai kehidupan kita. Kita buka dulu firman Tuhan bahwa Tuhan sudah berikan damainya, sejahteranya atas setiap hidup kita. Maka nggak ada satupun yang dapat mengambil itu semua. Entah situasi kita, entah keadaan kita nggak enak, entah mungkin hubungan rumah tanggamu nggak enak, mungkin bisnis sedang nggak enak, keuangan sedang nggak enak, Bapak Saudara. Damai sejahtera tetap Tuhan berikan atas setiap kita. Pertanyaannya, kita dikuasai siapa? Kalau dikuasai sama situasi, ya udah galau terus. Amin. Kalau dikuasai oleh keadaan, maka kita nggak dapat. Wah, saya nggak damai, pastor. Mau gereja aja rasanya hati masih sakit. Ya, mau doa rasanya saya, aduh, udah suam-suam kuku lah, udah nggak ada rasa. Makanya kalau kita cinta sama Tuhan itu ada 3 jenis. Kalau orang cinta sama seseorang, yang pertama dia cinta banget. Ya, itu cinta banget tuh. Yang kedua, ya, cintanya udah biasa-biasa saja. Yang ketiga, udah nggak ada rasa. Nah, hubungan kita sama Tuhan sampai yang mana? Yang cinta banget, yang biasa-biasa saja, atau yang udah nggak ada rasa?
Pernah ngalamin hubungan udah gak ada rasanya? Masih ada hubungan tapi ya bro, biasa aja. Dikatakan punya pasangan tapi kok gak nikmati. Haleluya. Hati-hati hubungan kita sama Tuhan sampai di mana, saudara. Punya Yesus, punya Kristen. KTP-nya belum ganti, saudara. Iya kan? Doanya masih dalam nama Yesus, tapi kalau udah mati rasa, ya kita kan dapat ngerasain ya. Kalau kita punya pasangan atau kita punya keluarga, tapi kayak udah mati rasa, udah gak ada rasa apa-apa lagi. Udah gak pernah kangen lagi, udah gak pernah sayang lagi, udah gak pernah rasain sesuatu yang greget gitu lagi, kan rasanya gak enak, saudara. Tapi tetap punya pasangan. Amin. Nah, yang membunuh itu semua, membunuh rasa greget itu semua adalah ketika damai sejahtera atas hidup kita hilang. Yang tadinya jatuh cinta, asik. Di sini yang masih single sama dia. Gak usah angkat tangan, nanti lirik-lirikan nanti jadinya. Nanti aja ya, bis ibadah ini ya. Yes, terkadang situasi itu jauh lebih kuat menguasai hidup kita sih. Kita mengatakan, wah saya galau pastor, saya gak semangat lagi cari Tuhan. Ya hubungan kami udah gak ada rasa. Pokoknya ini ya karena anak aja. Ya ini karena takut aja firman Tuhan katanya gak boleh cerai. Bapak saudara, back to the Bible. Dunia ngajarin kita kalau hidup penuh dengan damai sejahtera itu harus konsep dunia ya. Jadi nggak ada kesulitan. Itu dunia ngajarin. Dikatakan damai sejahtera kalau engkau nggak ada kesulitan. Itu ajaran daripada dunia, bukan ajaran firman Tuhan sama sekali. Dunia ngajarin kita apa? Kalau mau damai sejahtera, keluarga saya enak, hubungan saya suami istri nyaman, kami nggak crash. Amin. Dunia ngajarin lagi apa? Kalau mau damai sejahtera, keuangannya terus semakin hari semakin bertambah. Nggak ada hutang, nggak ada tagihan, nggak ada cicilan. Haleluya, ajaran dunia semua itu, saudara. Sehingga ketika kita ngalamin badai seperti itu, kita jadi pusing, kita jadi stres, kita jadi rasa wah nggak ada Tuhan atas hidupku. Percuma saya doa, percuma saya ibadah, percuma saya puasa. Haleluya, sesungguhnya dalam Tuhan tuh nggak ada yang percuma. Sama-sama katakan nggak ada yang percuma. Dalam Tuhan tuh nggak ada yang percuma, saudara. Saya mau katakan bahwa walaupun dalam satu hari itu engkau baca sebaris ayat aja, amin, hanya baca kayak ya inilah damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, udah sampai 1 ayat 27 ini aja. Nggak ada yang percuma di hadapan Tuhan. Itu akan memberkati seluruh kehidupan kita, katakan yes. Ada orang ngomong bahwa pastor saya berdoa sambil tiduran, enggak apa-apa. This process your faith, proses imanmu. Lama-lama nanti Tuhan akan ajarin. Doanya nggak selesai. Apalagi kalau kita morning blessing ya. Kalau pernah ikut morning blessing setiap pagi, itu kalau udah keenakan doa, saudara, lebih panjang doanya daripada khotbahnya. Wih, khotbah doanya nggak selesai. Ya apa-apa, saudara. Karena memang udah rasa nyaman dalam hadirat Tuhan, ya kadang terjadi hal yang demikian. Haleluya. Oke. Kita kembali bahwa konsep dunia untuk menyatakan bahwa saya lagi rasakan sukacita, saya lagi rasakan damai sejahtera, itu tadi tidak adanya kesulitan. Ya, kalau suaminya baik, semuanya baik, istri baik, baru itulah damai sejahtera. No, di dalam Tuhan kita jauh lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, jauh lebih bisa lagi untuk menghadapi semua. Karena Tuhan ajarin kita untuk tetap berdiri di tengah badai. Apa badai kita saat ini? Apa badai yang sedang kau alami saat ini? Amin. Apa badai kehidupan yang ada di depan matamu ataupun yang sedang kau jalani sekarang?
damai sejahtera is not hilang dalam hidupmu. Gak akan pernah hilang. Engkaulah perisaiku. Sama-sama katakan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu Daniel di Goa Singa, waktu Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian, haleluya, Yesus ada nggak di sana? Yesus ada di sana. Bahkan sampai Yunus di perut ikan pun, Bapak Saudara, Tuhan tetap selamatkan Yunus loh. Artinya ketika kita dalam situasi badai apapun, Tuhan masih menyertai kita dan damai sejahtera itu tetap ada. Yes. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Allah yang sumber damai sejahtera akan hancurkan itu iblis. Kalau kita punya damai, hidupmu selalu penuh dengan damai, dan kau mengerti bahwa damai itu ada dalam hatimu, maka iblis, Tuhan katakan, di bawah kakimu. Posisinya di bawah kakimu. Badai pasti Tuhan akan tenangkan. Makanya kalau ada badai, jangan dulu bersungut-sungut. Makanya kalau ada badai, Bapak Ibu Saudara, jangan dulu ketakutan seperti murid-murid Yesus. Haleluya. Hadapi dulu bersama dengan Tuhan. Yes. Sebab sumber damai sejahtera hanya daripada Dia. Makanya kita adakan setiap Rabu. Nanti mulai Rabu ini nih, datang onsite ya. Kita mau cari damai sejahtera daripada Tuhan. Kita nyembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Amin. Yang siap katakan yes. Yang mau katakan amin. Wah jauh Pastor. Lihat online aja deh. Nah itu, ntar online tak matiin. Enggak lah. Kita lebih senang Bapak Saudara untuk nyembah Tuhan. Kenapa? Karena memang hidup itu banyak prosesnya. Kalau kita nggak bertahan dalam pujian penyembahan, kita nggak nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka situasi akan terus menguasai kita. Membuat kita makin jatuh, makin lemah. Makin lemah, makin terpuruk, makin mengasihani diri sendiri, mengasihani nasib, mengasihani masa depan. Dalam masa depan bukan kita ciptain, Tuhan yang tentukan buat setiap kita. Makanya damai sejahtera atas hidupmu itu nggak Tuhan ambil. Walaupun situasimu nggak enak, Tuhan nggak cabut itu loh. Kembali ke Yohanes 14:27. Tuhan udah kasih, Tuhan udah tinggalkan damai sejahtera atas kita. Yohanes 14:27. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan.
Tuhan nggak ambil tuh. Walaupun situasi kita nggak enak, Tuhan nggak ambil damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Amin. Badai ya badai, nggak apa-apa. Pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Kita lanjutkan saudara, bahwa sumber damai sejahtera hanya ada daripada Tuhan. Dunia ngajarin kita, saya lagi ya, kalau dalam situasi sulit, kepepet, gitu ya, bertengkar terus. Bertengkarnya cuma hal yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Nggak mau mengerti satu sama lain, nggak mau terima satu sama lain, akhirnya ya disitulah sumber malapetaka terjadi. Nggak saling mengerti satu sama yang lain dalam sebuah hubungan, Bapak Saudara. Itu terus yang terus dipelihara. Sehingga damai sejahtera terasa hilang. Saya mau katakan ya, damai sejahtera yang kita rasakan itu terkadang terasa hilang. Itu hanya terasa, tapi dia tetap ada. Katakan damai sejahtera ada atas hidupmu. Bukan emosional yang ada atas hidupmu. Tuhan katakan apa? Perbuatan daging telah nyata. Yaitu banyak sekali perbuatan daging yang ternyata menguasai kita, sehingga perbuatan roh, keinginan roh terkubur oleh perbuatan daging. Makanya keinginan daging jangan terus dikasih makan. Semakin dia dikasih makan, semakin dia dipelihara, semakin dia kuat. Semakin dia akan bertahta. Tapi kalau kita pelihara roh kita di hadapan Tuhan, hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, maka rohmu yang jauh lebih berkuasa daripada daging. Haleluya. Dari pagi saya contohkan Bapak Ibu Saudara, jangan cuma mudah berdosa gara-gara kita diklakson orang dari belakang. Amin. Cuman gara-gara titit, depannya B, belakangnya K. Dikasih imbuhan breng, belakangnya K, ya kan? Nah tambahin diri dah. Baru dikasih klakson titit. Wah dasar lu, punya mata lu. Bapak Saudara, kalau mau gini, jangan terlalu permudah dosa itu masuk dalam hidup kita. Dipersulit kek, diapain kek biar gak masuk. Amin. Karena kita dosa kok dipermudah banget, tapi kalau doa dipersulit banget. Disuruh doa, aduh pastor udah ngantuk, pastor udah gak kuat. Tuhan ampun Tuhan, saya gak doa kemarin. Oke, gak apa-apa. Kayak doa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tuh kayak sulit banget gitu. Justru yang berhubungan, sesuatu yang membangun roh kita, ya itu dipermudah dong jalannya, caranya. Jangan dosanya gampang banget, semua bisa di atas, semua bisa dilalui. Tapi kalau sesuatu yang rohani sedikit, sulitnya minta ampun. Mau puasa dibilangnya apa? Sakit mah. Mau gereja dibilangnya apa? Capek, sakit kepala, cucian banyak, jemuran banyak, etc. banyak lah. Lagi nggak fokus, lagi nggak mood, banyak banget. Tapi gara-gara diklakson, depannya breng, belakangnya K. Cepet banget Bapak Saudara. Katakan bukan saya. Senyum semua soalnya. Gak ada orangnya berarti saya ngomong sendiri gitu kan. Iya kan, haleluya. Dihitung sama ibu itu loh. Nanti ya Bu, tanya sama saya nanti setelah khotbah. Apa gitu. Pokoknya depannya breng aja. Belakangnya K, dah. Cepet banget Bapak Saudara. Ya. Hasil dari damai sejahtera yang pertama, ketenangan di tengah-tengah amukan badai. Kalau hatinya damai, tenang, kita dapat berpikir jauh lebih terang. Kita dapat berpikir jauh, Bapak Ibu Saudara, lebih wise lagi. Tapi kalau baru diklakson aja udah depannya breng, bagaimana mau berpikir tenang, Saudara? Amin. Tenang aja udah dia yang klakson. Ya, jangan pasti lihat. Nah, yang agak kesel, Saudara. Kemarin hari Jumat, macet banget. Jadi Jumat itu saya ngantar anak sekolah, kemudian saya lanjut pelayanan sama gembala kita, Pastor Thomas di Jakarta. Dari ngantar sekolah macet, ke Jakarta juga pulang pergi tambah macet. Ya, sampai mau pulang ke rumah
tetap macet. Udah tahu macet Bapak Saudara, klakson tatit. Amin. Kayak jalan kita bisa minggir gitu ya. Udah jalan udah rapat banget. Saya cuma mikir dalam hati, wah mobilnya kurang canggih. Mestinya dia beli mobil yang ada baling-baling Saudara. Jadi begitu macet, ya dia nggak perlu klakson. Tinggal dia nyalain baling-baling dia bisa terbang. Amin. Maka jangan dulu tersulut emosi. Haleluya. Jangan tersulut emosi, gampang banget tersulut emosi. Tapi firman Tuhan, kuasailah dirimu dalam segala hal, termasuk di klakson orang. Katakan yes. Siapa di sini kalau di klakson kayak rasanya risih? Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Ketahuan nanti. Bisa didoain nggak? Enggak. Pastor doain saya kalau di klakson risih. Tenang, intinya tenang. Itu badai loh. Haleluya. Badai emosional. Yuk, Markus 4 ayat 37 sampai 41. Hasil dari damai sejahtera, kata firman Tuhan, ada ketenangan di tengah amukan badai. Saya nggak bisa ngelot ya. Buka, saya nggak bisa ini. Oh ada. Markus 4 ayat 37 sampai 41, kita perhatikan firman Tuhan. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada dua pertanyaan Tuhan di sini ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia?" Ini ajaran firman Tuhan. Buka di ayat yang ke-39 multimedia. Ajaran firman Tuhan apa? Ketika angin, badai itu datang, Tuhan ajarin untuk diam, tenang, jangan ngoceh dulu kayak orang latah. Ada yang latah di sini? Latah itu kita bilang A, dia bilang A. Ya. Seneng kalau gangguin orang latah, saudara. Kalau dia lagi minum, lagi makan, buang itu makanannya, dia langsung dibuang. Saudara. Jangan latah dulu, tenang, kata firman Tuhan apa? Diam. Diam, supaya kita ketika badai itu datang, waktu kita diam, waktu kita tenang, kita dapat berkata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita dapat menaruh perasaan, pikiran kita yang benar, keputusan yang benar yang kita ambil. Tapi kalau gerasa gerusu, Bapak Saudara, wah kayak orang latah. Tadi saya contohkan Bapak Saudara bahwa saya pernah mobil yang waktu itu ditabrak orang di belakang. Ya, pokoknya gini Saudara, saya ingatkan ya, kalau mobil, berbicara tentang mobil, mau jadi serempet, mau ditabrak Saudara, mau rusak kecil, rusak parah. Kalau rusak kecil deh, ya minimal minta sama orang itu Saudara, kurang lebih setengah dari 10 lah, aman nanti renovasi perbaikannya, gitu ya. Kalau enggak, waduh repot. Nah kembali ya, dalam hal ini Saudara saya mau ceritakan bahwa waktu diserempet, wah, orang yang dari sebelah sana katakan, udah pukul aja, hajar aja. Dia pelan-pelan tuh, mungkin dia mau bantuin apa bagaimana, nggak tahu saya. Ya, mungkin kalau saya mulai itu dia mau turun kali, atau nggak tahu deh.
Kalau yang kita dahulukan emosional kita ketika menghadapi badai seperti itu, maka apa terjadi? Boro-boro mobil dihancur, mobil di servis misalnya, mobil ditanggung jawab sama dia. Yang ada kantor polisi, urusannya beda. Amin. Nah, tenang dulu, santai dulu. Malah waktu saya ketemu dia yang gemetaran, takutan, bengong gitu. Pak, kenapa Pak? Ya, waduh, ini mobil saya keserempet ini, tabrak sama dia. Haleluya. Tuhan ajarin apa? Ketika ada badai, tenang dulu supaya dapat berkata-kata yang baik, supaya dapat berpikir yang baik. Bukan ketika badai itu datang, Bapak Saudara, kita langsung emosi, langsung ketakutan seperti murid-muridnya Yesus. Mereka takut mau mati ketika ada badai. Padahal ada Yesus loh di situ. Padahal ada Yesus loh di hati kita. Padahal ada Yesus loh di hidupmu. Ada Yesus di hati Bapak Saudara dan saya. Makanya ketika begitu ada badai, tenang dulu, cangkemnya itu, mulutnya itu direm dulu. Jangan buka dulu Saudara. Kalau dia otomatis rem dulu. Saya mesti tenang dulu, saya mau ngomong apa ini. Ya, saya percaya begini obatnya Saudara, biar kita nggak jantungan ya. Kadang orang jantungan itu ketakutan kan. Nah ini mungkin bagi yang ada ngalamin sedikit masalah jantung. Kalau mau menghadapi sebuah badai, sebuah persoalan, tenang dulu. Sama-sama katakan kiri kananmu, tenang dulu, tenang. Minum air dulu, ya, tenang dulu, jangan terlalu bagaimana. Semuanya pasti ada solusinya. Tenang dulu Pak, tenang dulu Bu, jangan omelin suamimu dulu Bu. Jangan omelin anak istrimu dulu, Pak. Sebentar sebentar dulu. Ada apa? Amen. Wah ini masalahnya nggak bisa dijelaskan Pastor. Ya bagaimana mau jelas? Jelaskan dulu supaya yang dengar paham. Amin. Tenang. Makanya ketika ada badai nanti ya Bapak Ibu saudara hadapi, atau sekarang sedang berjalan di tengah badai, tenang dulu, jangan cari pohon cabai sama tali tambang. Buat apa? Gantung diri di pohon cabai. Kasihan, cabai mahal saudara. Ya. Yang tinggal rumah 2 tingkat atau di apartemen, jangan lihat jendela, mau lompat, jangan repotin orang. Ya. Nanti kasihan apartemen itu orang pada pindah semua. Terus yang punya, loh kasihan loh gedungnya tinggi-tinggi gitu, gede-gede gitu. Gak usah lirik-lirik jendela. Mending tutup mata, kalau enggak hari Rabu nanti kita PPW sama-sama di sini. Worship nyembah Tuhan sama-sama di sini. Tuhan pasti berikan kekuatan buat siap kita. Daripada ngintip-ngintip jendela, wah curiga nih mau ngapain nih. Mau lompat apa bagaimana ini. Haleluya. Tuhan ngajarin kita. Yang namanya badai itu pasti ada. Meskipun sekalipun kita dipakai Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, yang namanya badai ya tetap ada. Tetapi janji Tuhan, Yesus ada di sana. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ref yang paling mantap. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya rindu jemaat Tuhan AFLC khususnya. Jemaat AFLC khususnya. Ketika engkau di tengah badai, engkau kuat. Ada Yesus di situ. Ada damai sejahtera dalam hatimu, Tuhan udah tinggalkan. Tuhan udah taruh, Tuhan udah kasih
Jangan sampai gara-gara klakson Bapak Saudara, damai sejahteramu hilang. Jangan sampai gara-gara diingatin istri, diingatin suami, diingatin sama saudara, tetangga, apapun masukan-masukan dari orang lain, ya hilang damai sejahteranya. Mau gereja, tadinya saya mau gereja pastor, aduh istri ngocehnya minta ampun. Ya, tadi bilang mau naik Grab, sekarang mau naik apa lagi, ujung-ujung nggak jadi. Udahlah nggak jadi. Gitu. Masa sesuatu yang Tuhan kasih tercongkel Bapak Ibu Saudara dengan gara-gara transportasi. Amin. Masa gara-gara sakit kepala sedikit, agak keliengan sedikit, gak masuk angin sedikit, gak bisa kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Katakan bukan tipe saya. Saya tipenya strong. Saya tipenya kuat. Katakan yes. Oke. Kita lanjut. Yang kedua. Hasil dari damai sejahtera, ketika damai sejahtera itu menguasai hidup kita, damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran. Ya. Makanya kalau mau emosi, kalau mau ngomel, entar dulu, tenang dulu Bu, Pak. Amin. Kedepankan damai sejahtera dulu. Kedepankan namanya jangan ngoceh orang dulu. Ya, nggak enak gitu loh. Kita yang ngomong juga nggak enak. Emosinya harus naik dulu, baru dia bisa. Syukur-syukur dia nggak sakit tensi ya. Kalau tensi bagaimana? Darah tinggi. Yesus mati bukan karena darah tinggi loh. Yes, haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi darah apa ya? Maksudnya tuh mau overtone tuh loh. Ada kisah yang begitu kalau nggak salah saya. Jadi dia mau minta overtone lagu-lagu darah Yesus. Lebih apa? Pokoknya intinya lebih tinggi lagi. Maksudnya darah Yesusnya itu tinggi lagi gitu. Nadanya. Saudara, Tuhan Yesus mati buat setiap kita. Mati dengan terhormat. Dan dia bangkit pun untuk membebaskan setiap kita. Oleh sebab itu saudara, Filipi 4 ayat yang ke-7, buka ayatnya. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Masih bisa ya? Coba buka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak kalau hatimu terus kalau latih dengan damai sejahtera, nggak cepat Bapak Ibu Saudara ngomel duluan, nggak cepat emosi dulu Bapak Saudara. Tuhan katakan damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, memelihara pikiran. Karena sumber dari segalanya hidup kita, saudara, ketika hatimu bersih, ketika hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan gak lihat paras, gak lihat tampang, gak lihat karunia, gak lihat kehebatan, tapi Tuhan mau lihat isi hati kita bersih gak? Amin. Kalau hati kita bersih, maka perbuatan pun pasti bersih dong. Gak mungkin ngomong gini, hati saya bersih kok, tapi perbuatannya apa? Suka ngomongin orang. Loh, karena dari hati kan terpancar kehidupan, betul? Saya bersih kok, saya suci kok, saya puasa malah. Puasanya itu, aduh Yesus 40 hari, saya 80 hari. Ya kalah dia. Tapi kerjaannya Bapak Saudara, tersinggung sedikit saja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung putus asa. Lagunya Kristen katanya, haleluya. Lain katanya kalau cuman bicara tersinggung nanti dah.
Kalau hatinya bersih, pasti perilakunya juga, outputnya juga pasti bersih dong. Enggak peduli berapa banyak kita mau hafal firman Tuhan, berapa sering kita beribadah, berapa sering kita berdoa, saudara. Tapi kalau hatinya nggak bersih, tetap outputnya juga nggak bersih. Ngebohongin istri, ngebohongin anak, ngebohongin suami, bohongin tetangga, bohongin saudara, semua dibohongin, dilabas semua. Tapi kalau ditegur, diomongin sedikit, hatinya marah. Tadi katanya bilang hatinya bersih. Katakan bukan saya orangnya. Karena ada damai sejahtera yang menguasai hidup kita, yang memelihara hati kita. Yang terakhir, hasil daripada damai sejahtera, Bapak Saudara, menenangkan semua pikiran yang menyiksa dan tuduh-tuduhan atau intimidasi dari si jahat. Banyak orang berkata kalau sakit kepala sedikit ya, mentang-mentang gereja kita gereja pelepasan. Di atas rumahnya ada suara cedang gitu ya. Gampang banget dia bilang setan lah. Gampang banget dia mengatakan saya disantet lah. Aduh. Setahu saya ya, ilmu santet itu nggak sembarangan. Karena kalau nggak kena orangnya, ya kena dukunnya. Dukun nggak sembarangan loh. Nggak bego juga dia. Kan dia paranormal, kita lebih pintar daripada paranormal. Dia normal loh. Dia nggak bego loh benar. Wah saya diguna-guna nih. Haleluya. Wah kayak rumah saya diserang nih. Lakukan peperangan aja kagak ada. Mau serang dari mana? Doa aja jarang-jarang. Diserang dari mana? Haleluya. Makanya ketika penuh dengan damai sejahtera, ketika Bapak Ibu Saudara kita semua merespon segala sesuatu dengan sukacita daripada Tuhan, pikiranmu tenang, berpikirnya tenang. Pesan yang terakhir, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada badai, jangan usah takut. Sekalipun ada persoalan, jangan usah takut. Ada Yesus bersama dengan kita. Saat ini, ketinggian ya, berarti. Sorry. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sakitnya kenyataan dan tak mampu berjalan. Ingat, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama-Nya. Amin. Sekali lagi katakan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku harapan. Berikan ku berharap. Sekalipun ada badai, tetap terus berjalan, terus takut. Tuhan berikan ketenangan buat setiap kita. Tuhan taruh damai sejahtera-Mu itu ketika kita berjalan di tengah badai. Terus berjalan sama Tuhan. Kita akan memenangkan pertempuran demi pertempuran yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Percaya. Dan yang paling penting, tidak berbuat dosa lagi, agar damai sejahtera itu gak hilang. Percayalah, ketika engkau berbuat dosa,
maka disitulah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera akan terhimpit keadaannya. Cemas, jadi takut, jadi khawatir. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Pokoknya setelah dosa itu masuk, dia akan merusak segalanya. Di kamarmu mungkin kau beli Bapak Ibu Saudara kasur harga 100 juta. Saya taruh 1 ekor curut tikus. 1 ekor aja. Apa yang terjadi? Tutup, biarin seminggu. Apa hasilnya? Seperti itulah dosa. Sekecil seperti tikus curut pun Bapak Ibu Saudara. Kalau tikus ini udah masuk ke kamar kita, mau kasur mau harga ratusan juta ke apa ke, tetap hancur sama dia. Ketika dosa ini mulai masuk atas hidup kita, dia akan merusak segalanya. Segalanya. Sampai sekejam itu dia akan merusak kehidupan kita. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Gak usah sama hidup dengan orang di luar sana. Jangan punya paradigma atau punya pikiran atau punya pernah dengar omongan orang lain bahwa kaki saya masih injak tanah Pastor. Jadi berdosa itu biasa aja. Karena saking terbiasanya berdosa sehingga dosa dianggap biasa. Karena nggak biasa kita kena AC yang terlalu dingin, maka kedinginan. Mohon nanti kecilin lagi AC-nya. Kayaknya banyak yang kedinginan. Tapi bagi orang yang dah terbiasa, lihat Opa loh. Saya tahu persis Opa. Mau AC kayak gimana pun Bapak Saudara, tiduran nggak bakal selimutan, betul Pak? Udah terbiasa. Ketika dosa kita anggap biasa, biasa saja. Maka dosa Bapak Saudara bukan jadi sesuatu yang masalah. Hati-hati. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saya rindu terus damai sejahtera Tuhan ada atas setiap kita, saudara. Tuhan gak ambil damai sejahtera atas hidupmu, sekalipun kau di tengah badai, sekalipun gak enak situasi yang sedang kau hadapi. Tuhan taruh kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya
dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkata, hanya nama Yesus yang berikan pengharapan. Yesus berikan ku pengharapan. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sebab nama Yesus nama yang dahsyat, yang berikan pengharapan, yang berikan kepastian buat setiap kami berjalan di dalam Engkau. Dan damai sejahtera itu melingkupi, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, sebentar kita memberikan persembahan yang kedua saudara di amplop warna putih untuk pembangunan dan renovasi gedung ini saudara. Mari sambil kita mempersiapkan, kita satu dalam doa. Bapa, sebentar kami berikan persembahan yang kedua, biar kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, yang menabur, Tuhan gantikan berkali lipat ganda. Dalam nama Yesus yang siap menabur katakan amin. Bapak Ibu saudara silakan maju ke depan, Tuhan berkati. Sambil kita mendengar berikan persembahan, kita akan melihat pengumuman dari multimedia. Tuhan berkati. Hello and welcome to IFLC Tangerang. Ikuti worship night setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kami menanti Anda untuk hadir di tempat ini. Ibadah KKR hari 17 Agustus dengan tema Aku Merdeka akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Acara ini dilaksanakan secara langsung di tempat ini. Ayo anak muda, siapapun kita mulai dari SMP, SMA, kuliah. Mari bersama-sama untuk hadir di ibadah youth di tempat ini dan bergabung dalam grup youth IFLC Tangerang. Anak muda, ayo scan barcode ini untuk tergabung dalam grup WhatsApp. Anak muda yang cinta akan Tuhan dan siap dipakai Tuhan. Menyala, menyala, menyala. Sebelum berakhir saya mau berpantun. Dengarkan, untuk apa jadi bujang, hidup sepi, sendiri saja. Ingin hati pengumuman panjang, apa daya masih ada acara. See you next Sunday. God bless you. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tangan kita. Terimalah siap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus senantiasa mengalir berlimpah-limpah atas setiap kehidupanmu
Dan pagi hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Berhasil, berhasillah nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini dalam nama Yesus. Semua yang diberkati dan disembuhkan, sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless.